Dari kasus ini apa upaya pemuda Pancasila untuk bisa mengembalikan nama baik? Nggak ada. PP nggak tercemar kok. Emang apanya yang tercemar? Ngompol, ngomongin politik, JPNN.com kembali hadir menyapa semuanya pemirsa di rumah di channel YouTube kesayangan Anda, JPNN.com. Saya Tika Biantoro, kali ini kita akan ngobrol seru dengan salah seorang pengacara kondang di tanah air, Bapak Dr. Rasman Arief Nasution. Selamat siang, Bapak Rasman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya saya panggil Bapak Doktoran. Rasman atau doktoran saja Yeah. ya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Rasman Arief Nasution ini lebih kondang dipanggil dengan Bapak Doktor Ran. Yeah. Gitu. Bapak apa kabar? Sehat? Sehat, tapi supaya lebih enak saya buka masker ya. Silakan. Kan sudah vaksin semua ya. Sudah. Kami semua yang hadir di studio ini, Alhamdulillah. kami sampaikan sudah Saya juga melakukan vaksin, vaksinasi gitu. COVID-19. Dan semua staf saya di kantor seluruhnya juga sudah vaksin. Iya. Bapak, Baik, gimana? belakangan lagi sibuk apa ini Bapak Rasman, Dr. Rasman? Ya, alhamdulillah saya memang beberapa waktu yang lalu, sekitar September, akhir Agustus gitu, saya menerima sebagai Platinum Award, Platinum Lawyer Award 2021 dan Mark of Excellence Lawyer 2021 dari Achievement Magazine. Dan saya bersyukur bahwa sebagai seorang lawyer profesional ternyata saya diamati oleh banyak penggiat hukum, banyak orang-orang yang mencari keadilan, dan juga oleh para penegak hukum yang lain, serta para tokoh-tokoh politis dan wartawan. Ya misalnya hari ini ketemu dengan Tika dan para tim JPNN.com yang tentu saja saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan hari ini kita bertemu untuk bersilaturahim, membicarakan tentang banyak hal. Jadi saya sekarang banyak disibukkan dengan penanganan perkara di Jakarta, di luar Jakarta, relatif Dr. Ran dan Ran Law Firm itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu kita sudah menangani kasus. Baik, sangat eksis begitu ya. Yeah. Doktoran, eksistensi doktoran ini sebagai lawyer profesional bahkan dipercaya untuk menjadi ketua Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum Pemuda Pancasila ya Pak. Pembelaan hukum. Kalau boleh tahu, doktoran sudah berapa lama bergabung dengan Pemuda Pancasila? Banyak orang yang tidak tahu, mungkin sedikit yang tahu, termasuk kader-kader Pemuda Pancasila di Jakarta dan di luar Medan. Saya tidak pungkiri, karena memang berkiprah di tingkat nasional ini, saya bersyukur sekali pada Allah bahwa dalam jangka 4,5 tahun, alhamdulillah saya sudah masuk dalam 5 besar pengacara Indonesia, dan tahun ini saya mendapat penghargaan. Nah, saya perlu sampaikan bahwa saya sejak tahun 2000 itu sudah menjadi bendahara Pemuda Pancasila di Mandailing Natal. Ketika itu saya sebagai anggota DPRD dan pimpinan Badan Legislasi dan atau juga pernah menjadi Badan Anggaran, ketua fraksi, sekretaris fraksi juga karena saya 2 periode. Dari situlah saya mulai menduduki posisi strategis di tingkat kabupaten. Kalau di Pemuda Pancasila itu ada urutan-urutan jabatannya atau hierarkinya itu dari Majelis Pimpinan Nasional, itulah DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Baru kemudian Majelis Pimpinan Wilayah, itulah provinsi, dan Majelis Pimpinan Cabang, itulah kabupaten dan kota. Nah, saya bendahara MPC. Tetapi jauh sebelum itu,
saya sudah memang bergabung di KNPI. Pada waktu itu yang benar-benar mengkader saya itu adalah Bang Dr. Sahyan Asmara. Beliau itu mantan Deputi 2 Kemenpora dan terakhir jabatannya adalah Sesmenpora, orang kedua di Kementerian Pemuda Olahraga. Nah, beliau itu pimpinan di Pemuda Pancasila di Medan dan Sumatera Utara. Dan saya ikut menjadi kader, kemudian ikut di KNPI dan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan saya menjadi Sekretaris Umum PMI Kota Medan. Hanya saja pada waktu setelah saya selesai S1, saya lulus di 2 universitas waktu itu, sekitar tahun 95, saya lulus di University atau Aligarh University of India. Di India, Aligarh University of India dan University Science of Malaysia. Nah, setelah saya berdiskusi dengan keluarga dan profesi keilmuan yang akan saya dalami, saya lebih condong memilih Malaysia. Jadi saya berangkat ke Malaysia dan saya belum pernah naik pesawat ke Jakarta pada saat itu. Dan saya belum tahu Jakarta ini. Saya justru duluan naik pesawat ke Malaysia. Nah, mungkin begitu takdir saya. Tapi di hati saya, PP, bagian yang mengkader saya, KNPI, PMI, dan saya adalah Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Kalau sekarang namanya Presiden BEM. Nah, jadi memang dunia. Jadi memang sudah aktif sejak muda ya? Itu memang saya. Iya. Gitu. Melihat berbagai prestasi Bapak kan sudah banyak, sudah tertanam sejak kecil bahkan bisa disebut begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu doktoran, yang mengajak doktoran untuk masuk ke PP dulu siapa? Boleh diceritakan sedikit? Oh, saya kan disebut sebagai lawyer fenomenal. Ada yang bilang saya lawyer kontroversial. Ya macam-macam. Dan saya biarkan saja brand itu melekat. Tapi branding yang saya bangun adalah doktoran adalah seorang lawyer profesional yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan atas dasar kekuatan siapapun. Nah, sebelum sampai ke PP, 2014 ketika Pilpres, pasangan Pak Prabowo bergandengan dengan Pak Hatta Rajasa, saya wakil ketua tim advokasi dan juru bicara bidang hukum. Saya mengkritik habis Pak Jokowi pada saat itu. Bahkan saya kuasa hukum dari Udar Pristono, Transjakarta. Saya mengkritik habis Ahok dan mengkritik habis Pak Jokowi. Mungkin masih ada itu. Di majalah Review, Jokowi juga harus tersangka. Ini sejarah. Gitu. Nah, perkara itu dapat dibuktikan tersangka atau tidak, apakah Pak Jokowi, apakah Pak Ahok, yang akhirnya yang dapat dibuktikan adalah Pak Udar Pristono, itu urusan lain. Tapi sebagai lawyer profesional, saya berjalan pada apa yang saya pahami. Nah, tidak juga saya memaksakan diri. Nah, lalu kemudian berselang setelah Pak Jokowi terpilih, beliau pertama kali mengajukan calon Kapolri, Pak Jenderal Budi Gunawan. Bayangin, tidak sampai berapa, tidak nyampe setahun, sudah diajukan. Saya kaget, kok saya diminta jadi kuasa hukum beliau. Ini satu hal yang sangat kontroversial. Karena saya tahu, saya ini orang paling ngotot di MK, paling ngotot di DKPP. Bahkan saya keras sekali, termasuk kepada Pak Jimli. Sehingga almarhum Ketua KPU Pusat, saya lupa namanya itu, Pak Manik, itu orang Medan, itu sampai diberi peringatan keras. Kalau nggak salah saya peringatan ketiga atau SP3. Dan ratusan Panwaslu. Dan ada puluhan anggota KPU yang diberi peringatan bahkan ada diberhentikan. Nah, ini saya jalani seperti mengalir air. Gitu. Tapi ternyata ketika saya diminta jadi pengacara Pak BG, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Budi Gunawan dan para jenderal aktif di depan beliau pada tahun 2016 itu adalah, 2015 adalah, kenapa saya dipilih? Padahal saya jelas-jelas orang yang mendukung Pak Prabowo Hatta. Alasannya sekarang apa saya megang seorang jenderal bintang 3 yang akan jadi bintang 4 berhadapan dengan KPK
yang luar biasa kekuatannya. Semua orang tahu super body dengan segala makna saya. Patut saya duga dengan segala kearogansian mereka. Ya, karena saya tanya kenapa mereka katakan kami percaya kepada Bang Rasman. Oke, jadi boleh. Dan kata Pak Budi Gunawan kepada saya tidak penting bagi saya jabatan Kapolri ini, Bang Rasman. Yang penting saya jangan dikriminalisasi dan jangan dihancurkan keluarga saya. Karena dengan KPK menjadikan dia tersangka, semua kan diblokir, termasuk rekening dia dan keluarganya. Maka saat itu saya prihatin dan saya bertekad membantu beliau. Dan kita kerjasama dengan tim yang lain. Jadi ada saya, ada Pak Magdir Ismail, ada Pak Frederick Yunadi yang sekarang bermasalah hukum, dan ada Bang Egy Sujana. Ini kita bangun. Alhamdulillah kita menang pra peradilan. Dari sinilah tapak itu. Tapi orang banyak menduga, oh ini dari Pak BG. Enggak juga. Dari Pak Udar Pristono ke Pak BG. Sampai beberapa kasus yang saya tangani, akhirnya sampailah saya salah satu jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf 2019. Sampailah urusan Demokrat Pak Muldoko. Sebelumnya banyak lagi, ada Pak almarhum Bang Sultan Batugana, ada juga Pak Irman Gusman, ada Gubernur Gatot Pujonegoro Sumatera Utara, ada beberapa bupati, dan beberapa kasus-kasus lain. Termasuk artis-artis top. Yang terakhir itu adalah Amanda Manopo, yang lagi tren sekarang dengan Ikatan Cinta. Nah, ini membuat saya merasa yakin ketika saya diminta, ternyata saya punya integritas. Dan ini yang harus saya pertahankan. Nah, tetapi sekali lagi, sampailah akhirnya sekarang saya menjadi pengacaranya PP. Itu yang keluar di luaran. Banyak yang tanya saya. Sampai ada kemarin diulas mengenal sosok Rasman. Dari pengacara ini sampai pengacara PP. Saya itu bukan pengacara PP saja. Saya ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Pusat. Kita ini langsung ditunjuk oleh Pak Ketua Umum Pak Yapto. Di dalam struktur PP itu ada Pak Bambang Susatyo, ada Pak Zainuddin Amali, ada Pak Lanyala Mataliti, ada Pak Yoris Raweai, dan ada beberapa tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Nah, jadi PP ini menurut saya, kalau di KNPI kita dilatih untuk bagaimana menjadi seorang leader. Di PMI kita selalu diajarkan menjadi leader tapi yang mempunyai konsep Islam rahmatan lil alamin, karena pergerakan masyarakat Islam Indonesia. Tapi di PP kita diminta untuk punya keberanian, termasuk otot, tapi jika diperlukan. Otot yang mana dulu nih? Bukan untuk bunuh orang, tapi menyiapkan mental dan bela diri. Kalau kita misalnya dianiaya orang, kita mesti siap. Dan saya kenapa simpati sama PP dan ingin senantiasa menjadi bagian dari PP? Karena PP punya landasan perjuangan yang jelas. Pertama, dari segi histori, PP adalah organisasi yang dilahirkan oleh TNI. Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, bersama IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, lahirlah Pemuda Pancasila. Yang menjadi platform perjuangan pertama PP adalah melawan paham komunis. Dan dari situlah belakangan muncul lagi. Apa itu? NKRI harga mati. Belakangan apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika. Inilah platform perjuangan yang kita frame dalam visi misi Pemuda Pancasila. Seperti itu. Tapi belakangan kan Ormas Pemuda Pancasila ini namanya tercoreng gitu setelah bentrok dengan polisi di depan gedung DPR, terlibat penganiayaan hingga ditetapkan 16 tersangka begitu. Bagaimana Dr. Ran menanggapi hal ini? Yang bilang tercoreng itu siapa dulu? Yang bilang tercoreng itu Junimar Girsang. Dan juga nama dia sekarang tercoreng kok. Bukan tercoreng lagi, tercabik-cabik gitu. Nah, sekarang baru dia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Nah, kalian tahu nggak efek dari kata-katanya ini? Dia sudah beberapa kali minta maaf, tetapi tidak diterima para kader karena dilihat tidak tulus. Nah, tapi kan dia uji nyali sama kami. Sebentar bergerak ini barang tanpa komando. Kita nggak ada perintah itu. Tidak ada perintah ketua umum, tidak ada perintah
pengurus yang lain, apalagi saya ketua badan hukumnya tidak ada. Iya. Kalau kita memerintah, seluruh provinsi PP ada, dan dalam kami punya data hampir 20 juta anggota kita. Kita tahu 20 juta itu kalau di partai politik pemilihnya berapa persen. Jadi, Jurnimar jangan main-main, urusan ini belum selesai. Tapi untuk urusan ke depan seperti apa? Apakah akan ada demo lanjutan? Apakah ada rekonsiliasi dengan dia? Urusan politis dan sosial ke depan itu bukan urusan saya. Itu ada di ketua umum dan pengurus inti yang dalam hal ini mungkin dengan Pak Sekjen dan lain-lain. Saya memang bahagian dari pleno dan pengurus MPN, tapi saya menangani bidang hukum. Kalau masalah hukum pasti saya tangani. Siapapun, dimanapun saya akan terjun. Begitu. Tapi Pak, dari kejadian ini ya, Dokteran, warganet itu menduga jangan-jangan pemuda Pancasila mungkin saja nekat melakukan hal serupa dengan pihak-pihak lain yang mungkin tidak sejalan dengan visi misi pemuda Pancasila. Bagaimana? Nggak ada. Dokteran. Makanya kami pertanyakan, apakah Saudara Jurnimar Girsang ini, kami ini kan jelas dari 2000, pokoknya setelah reformasi ini selalu didengungkan oleh Ketua Umum Pak Yanto. Dan dalam rapat-rapat kami di MPN, saya kan bendahara di MPC Mading Natal, wakil sekretaris di MPW Provinsi, wakil ketua atau ketua bidang di MPC Kota Medan, wakil sekretaris jenderal di MPN Pusat PP, sekarang ketua badan hukum di BP, yang saya menangani bidang hukum se-Indonesia. Nah, jadi kalau orang berpikir misalnya bahwa tidak sesuai dengan visi misi kami, justru yang kami tanya, karena PP jelas ideologi negara Pancasila, tidak ada tawar-menawar. Terus konsep bernegara Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan, tidak harus negara Islam, tidak harus juga negara Nasrani, Kristen, tidak juga harus negara Hindu atau Buddha atau Konghucu atau kepercayaan, atau tapi yang pasti kita melawan faham komunis. Jadi orang-orang kalau ada bersuara mengatakan PP dievaluasi, dibubarkan, dia itu kan lawyer teman saya. Dia kenal saya kenal dia. Saya telepon, tidak diangkat, masuk, WA saya dibaca, nggak dibalas. Karena kami, nomor diari saya, kami sering ketemu. Dokteran, dari kejadian bentrok antara pemuda Pancasila dengan anggota kepolisian yang terjadi sebelumnya, begitu kan ada 16 tersangka ditetapkan dari pemuda Pancasila. Bagaimana nasibnya sekarang? Begini, saya jelasin dulu ya, celeduk. Nih, produk lekor ini. Begini, kalau gesekan di bawah, terus ada masalah, itu kan tugas aparat penegak hukum. Benar nggak? Ya. Terus kalau ada masalah, terus ormasnya dibubarkan. Jangankan ormas sebesar pemuda Pancasila, antar RT aja berantem. Antar kampung itu di Jakarta ini berapa banyak terjadi lempar-melempar, tawuran. Kalau ada tawuran, yang dihukum siapa? Pelakunya kan, bukan sekolahnya dibubarkan. Ketua umum kami dengan tegas mengatakan kepada pengurus dalam rapat-rapat dan kepada saya, cari pelaku kalau ada tindakan anarkis, kekerasan, apalagi kepada polisi. Dan tidak ada yang namanya doktrinasi bunuh orang. Di PP ini, mulai dari sajadah sampai haram jadah, mulai dari orang paling baik sampai paling brengsek dan beringas ada di sini. Tapi ini tidak pernah kita lakukan, teruskan kebrengsekan, tidak begitu. Kita didik, kita latih mereka memahami doktrinasi PP, cinta NKRI, dan mereka memang kita bantu sesuai kemampuan kita. PP itu mendidik mereka. Mungkin kalau tidak ada PP, mereka kemana-mana sudah. Tapi sejauh ini apa upaya dari pembelaan hukum dari pihak pemuda Pancasila untuk 16 tersangka itu? Kami dari pusat itu mensupervisi. BPPH pusat mensupervisi BPPH DKI, kita satu tim untuk mengurusi kader-kader. Jadi semua itu sekarang ada 20 orang, 5 orang itu diduga melakukan penganiayaan terhadap Bapak AKBP Darmawan, kemudian yang 15 lagi itu ya dugaan
membawa senjata tajam. Oke. Senjata tajam ini bukan ini yang digunakan untuk membuat berdarahnya kepala dari Pak AKBP Darmawan. Nah, jadi ini sedang kita cari dan kita berkomitmen mencarinya dan kita tidak ada masalah. Sekarang tim kami itu saya selalu pantau day to day, bukan minggu, bukan week to week, day to day, turun. Lalu bagaimana dengan kan waktu kejadian itu beredar sebuah video adanya kemunculan sosok pria misterius yang diduga memberi instruksi oknum anggota pemuda Pancasila untuk membunuh pengganggu. Iya. Siapa orang tersebut, dokter? Itu sudah kita cek, tidak benar, tidak ada. Dan tidak pernah ada yang namanya doktrinasi yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan. Ini ngawur ini. Ngawur. Dan itu tidak bisa dibuktikan di mana, tahun berapa, dan bisa dibilang sedang berada di posisi seperti apa, tempatnya di mana, dan tidak relevan dengan urusan Junimar Girsang. Tidak relevan. Tapi perkara ada doktrinasi, apalagi membunuh terkait dengan polisi, wah kami pun keberatan. Kita akan cari dan sedang kita cari, dan kalau dapat kita antar ke polisi, bila perlu ke Bareskrim, tangkap proses orang ini seberat-beratnya. Karena PP tidak pernah diberi arahan, apalagi saya bidang hukum ini, untuk membolehkan ada doktrinasi bunuh orang. Ini sangat-sangat berlebihan dan berbahaya bagi organisasi ini. Justru kami cari tahu kenapa saat begini keluar ini tidak relevan. Dan kalau ada baju PB di situ, itu bisa dibeli di mana saja, itu di Pasar Senen banyak. Dari kasus ini, bagaimana tanggapan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Dr. Ran? Pak Yapto. Ya, beliau memang menyatakan tentu beliau tidak senang kalau pemuda Pancasila itu direndahkan, minta dievaluasi, tidak diperpanjang izinnya, kan sama saja dengan membubarkan. Emang bahasa Junimar Girsang kita nggak ngerti kalau itu bersayap. Dia orang politik, tapi backgroundnya lawyer. Sebelum dia jadi anggota DPR RI, saya duluan dari dia. Saya 99 sudah. Jadi Pak Ketum juga bilang ke saya, sampai jangankan dengan FBR atau FPI, dengan ormas manapun PP nggak mau disamakan. Karena memang kita masing-masing beda. Yang sama itu adalah ideologi. Apalagi disamakan dengan FBR. FBR kan organisasi daerah. Dan adanya cuma di DKI sekitar gitu. Kok disamakan dengan PP? Kalau ada bentrokan FBR dengan PP, terus harus bubarkan PP-nya. Sama FPI-nya. Apa sama FBR-nya. Terus disamakan seperti FPI. Loh, FPI ideologinya berbeda, bos. Munarman itu sudah ditangkap karena dugaan teroris. Ada data, ada fakta. Pak Habib Rizik Sihab ada masalah dengan prokes. Nah, masalah FPI, apakah mereka paham kiri atau kanan, itu biar negara yang menilai. Tapi jangan sama-samakan kami. Apalagi dengan urusan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang jelas-jelas dibubarkan. Jadi jangan seret-seret kami ke sana gitu. Dan EU tidak akan pernah berhasil, termasuk yang mendukung-dukung Junimar. Kalau ada. Tapi sekarang kami lihat nggak ketemu tuh. Kita lihat satu orang aja ngomong dukung dia, nggak ada. Yang ada Pak Hermawan Sulistianto ya, kalau saya nggak salah, atau Pak Hermawan Pratikno atau apa, saya nggak tahu, itu yang senior PDI Perjuangan, sudah bilang, sudahlah, maafkan saja, Pak Junimar kan sudah minta maaf, apalagi, nah ini persoalannya kan bawah nih di kader, makanya jangan bangunkan harimau tidur. Nah kami tersinggungnya di situ, bukan kita mau rusuh dia. Kalau kita mau rusuh dia, nggak susah lah. Bisa gerak kapan aja. Dari kasus ini, apa upaya Pemuda Pancasila untuk bisa mengembalikan nama baik? Nggak ada. PP nggak tercemar kok. Emang apanya yang tercemar? Karena mungkin justru pengakuan Pak AKBP Darmawan. Salah satu online telepon saya, minta pendapat, terus dibilang, saya kan tanya nih, tim hukum kami di lapangan, kader-kader, itu Pak AKBP Darmawan itu siapa sih? Karena saya dengar cerita, katanya kader PP. Ada yang bilang, iya ketua, itu kader PP di Jakarta Utara, gini-gini. Ya, tanya orang, saya ngomong, katanya kader PP. Naik, biasalah diberitakan, 12 tahun jadi wartawan, ngerti seperti Anda. Giringannya itu kan, tapi tetap pada koridor 5W 1A. What, why, where, how, when. Nah, jadi apa, di mana, kapan, siapa, harus ada.
Apalagi harus ada kaidah jurnalistik yang namanya dengan check and balances system atau komunikasi yang disebut dengan konfirmasi. Nah, jadi kalau masalah apa namanya, Anda tadi tanya bilang apa tadi? Upaya untuk bisa mengembalikan nama. Apa yang kami tercemar? Tidak ada. Mungkin ada pesan dari Dr. Ran untuk menyampaikan kepada pemuda Pancasila apa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesolidan. Saya sebagai ketua Badan Hukum dan hal yang diminta untuk menangani hukum dan kemarin menjadi penyambung lidah untuk disampaikan ke media bersama Pak Sekjen, Pak Arif Ar-Rahman. Ya kita mengimbau tetap kepada kader-kader, kan postingan tuh setiap hari masuk ke saya, demo di sana, demo di sini. Selalu capek kita memberitahu jangan ya anarkis, nanti kita diberi label, oh ini PP organisasi preman, PP beringas, ya. Coba saya tanya, ada satu nggak laporan dari Polsek saja yang mengatakan PP melakukan keonaran? Nggak ada. Yang ada kasus celeduk sedikit tuh. Itu yang mereka juga sudah minta saya untuk saya turun. Mudah-mudahan Sabtu saya bisa turun ke sana untuk lihat perkembangan di sana. Jadi PP saya harapkan kita tetap solid, kita berjuang untuk NKRI, kita berjuang untuk ideologi negara Pancasila, kita berjuang untuk NKRI harga mati. Di luar itu tidak ada. Terakhir, kami ingin semua visi misi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf bisa berjalan. Karena PP mendukung mereka. Saya jubirnya salah satu. Dan banyak partai yang dukung dia. Jadi Junimar ini nggak ngerti. PP itu Mubes ke-10, musyawarah besar memilih ketua umum Pak Yapto untuk periode berikutnya, dibuka oleh Pak Jokowi. Ditutup oleh Pak Ma'ruf Amin. Kurang besar apa PP ini? Kalau ini organisasi preman yang nggak jelas cenderungannya, takut kepala negara. Emang dia nggak punya badan intelijen negara? Punya, bos. Tapi Pak Jokowi datang. Ada lagi rekaman pidato Pak Yusuf Kalla. Ini organisasi yang sangat istimewa. Terus negara ini tidak hanya butuh intelek, tapi butuh juga keberanian dan otot. Singapura wajib militer. Negara ini harus punya. Ilmu saya nggak cukup. You berani, you cerdas, you nggak berani. Letoy juga. Jadi ini sudah semangat bangsa. Dari dulu, merdeka pun kita karena gerilya, bambu runcing mengalahkan senjata yang canggih. Itu semangat kita. Dan itu ada di pemuda Pancasila. Jadi jangan dia runtuhkan PP yang tahun 59. Saya yakin Junimar belum lahir tahun 59. PP sudah lahir. Tapi kalau sudah lahir ya, mungkin dia masih kecil. Belum ngerti dia, mungkin masih merangkak gitu. Jadi nggak ada pilihan lain, Junimar. Saya kasih ruang. Ketemu saya. Kita bicara baik-baik. Ya selesaikan urusanmu dengan PP gitu. Ya urusan teknis ke depan itu urusan Pak Ketum, Pak Sekjen dan lain-lain. Saya urusan hukum. Baik, jadi sekali lagi bahwa pemuda Pancasila ini sangat mendukung visi misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, begitu ya, Dr. Ran. Perbincangan kita semakin panas. Nanti kita kembali lagi di segmen kedua, tetap di Ngompol ngomongin politik JPNN.com bersama Dr. Ran.